Kak Ratu, halo. Mungkin hari ini seperti apa, Iya, Kak? kedatangannya hari ini mungkin kedatangannya Kak, sebentar aja. Oke. Mungkin awalannya aja, Kak. Mungkin kedatangannya apa untuk bikin laporan. Tapi sehat ya Kak? Sehat-sehat, aman-aman. Thank you semuanya. Oke, maksud kedatangan saya hari ini mengenai video preskon kemarin yang isinya memfitnah saya, dan saya sudah berusaha untuk bermediasi, tetapi tidak ada itikat baik dari mereka. Itulah mengapa saya hari ini membuat laporan. Terima kasih, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kuasa hukum saya saja. Baik, terima kasih. Selamat siang buat teman-teman media semua. Hari ini kami melakukan laporan polisi secara resmi di Polda Metro Jaya, yang dimana laporan kami ini kami masukkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang dimana kami lapor itu ada 2 orang, inisial R dan A, yang dimana laporan itu sudah diterima dengan baik, sudah ada tanda terimanya. Tahan boleh bang? Laporan kami ini dengan pasal 433 junto 441, yang dimana laporan ini kenanya masalah tentang pencemaran nama baik, yang dimana laporan ini sudah didukung alat-alat bukti yang bagus dan sudah kami serahkan juga kepada tim penyidik, dan dimana laporan ini pencemaran nama baik yang dimana preskon itu tidak memiliki izin dari pelapor ini, dimana hasil dari preskon itu sudah memiliki dampak yang sangat luas pencemaran nama baiknya, dan juga tuduhan yang nuansa negatif kepada pelapor ini. Ken. Ya, untuk inisialnya tadi RA dan PM. PM. Ya, betul. Ada 2 orang. poin-poin yang dianggap sebagai pencemaran nama baik dan fitnah itu boleh dijelaskan? Ya, di mana terlapor ini melakukan preskon itu tidak memiliki dasar dan legal standing, yang menuduh klien kami ini melakukan perbuatan melawan hukum kepada orang tuanya, yang dimana dituduh ataupun disampaikan secara di muka umum melakukan somasi kepada orang tuanya. Sedangkan pelapor ini, klien kami ini tidak pernah melakukan perbuatan itu dan tidak pernah juga memberikan somasi kepada orang tuanya terkait permasalahan hukum ini. Yang dimana kami juga melihat terlalu dini terlapor ini menyimpulkan dan tidak memiliki bukti yang cukup juga bahwasanya pelapor ini benar melakukan somasi kepada orang tuanya. Atas dasar statement itulah si terlapor ini kami laporkan. Dan statement yang sudah melebar luas ini banyak komentar-komentar, banyak juga tuduhan-tuduhan yang berdampak negatif dan merugikan kepada Ibu Ratu ini. Kak Ratu, kerugian apa sih yang dialami Kak Ratu dengan adanya penyebaran? Sudah pasti kerugian secara imaterial ya Pak ya? Dan imaterial. Iya, material dan imaterial. Ada kontrak yang mungkin dibatalkan karena adanya dampak dari ini? Ada, ya. Ada. Nilainya mungkin Untuk kontrak yang ada, yang kontrak brand ya, sepertinya ada kontrak brand yang sudah dibatalkan juga. Untuk nominal saya tidak akan menyebutkan di sini, mohon maaf. Gitu ya Pak ya? Ya. Yang pasti terhadap perbuatan terlapor ini, klien kami merasakan dampak kerugian yang luas, baik itu kerugian material, baik itu juga kerugian imaterial yang belum bisa dinilai secara saat ini. Karena memang masalah ini sudah berlarut-larut dan memang pihak mereka lah yang tidak mau menyelesaikan secara baik-baik kepada kami. Sedangkan kami sudah juga membuat itikat baik kepada mereka, menghadiri segala undangan dan juga pertemuan yang mereka susun. Tetapi mereka tidak mau menyelesaikan ini secara pengakuan klarifikasi mereka lah yang melakukan kesalahan, menyimpulkan masalah itu. Artinya sebelum ada laporan ini sudah ada lebih dulu usaha untuk mediasi atau kayak Iya, benar. Tidak ada itikat baik. Jadi sebelum laporan ini kami layangkan resmi di Polda Metro Jaya, kami sudah melakukan beberapa kali diskusi dan pertemuan, dan juga sudah ada titik terang mau akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi pada saat finalnya mereka tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan isi-isi yang sudah disepakati. Salah satunya mungkin apa minta Permintaan maaf secara live dan juga di-share kepada media, dan itu tidak mereka sanggupi dan tidak mengakui bahwasanya dialah yang melakukan kesalahan dalam masalah. Alasan mereka apa Bang? Ya mungkin ada gengsi ataupun tidak mau mengakui salah di depan publik. Kak, ini kan juga berimbas pada film yang kamu bukan gitu, tetap akan jadi
kesalahannya bukan di saya, karena memang saya ini kan hanya sebagai pemain. Ya, itu bisa ditanyakan kepada pihak PH aja. Begitu. Tapi kalau saya memenuhi undangan kayak buat apa namanya konten promo segala macam yang mereka klaim bahwa kakak tidak mau melakukan itu karena ada keberatan. Saya tidak pernah bilang saya tidak mau, tetapi saya hanya ingin meminta hak saya dan permintaan maaf karena mereka sudah salah, begitu saja. Sudah mencoba untuk menghubungi sang ibu mungkin terkait sebelum laporan dibuat ini? Di sini tidak ada bersangkut pautnya sama keluarga saya. Di sini murni saya berurusan dengan pihak PH. Berarti pihak PH sendiri belum ada memenuhi hak-hak yang Kak Ratu inginkan atau gimana? Belum. Apa aja mungkin kayak yang belum di... Boleh jelaskan? Ya, jadi begini. Jadi permasalahan yang kami laporkan di sini adalah murni permasalahan eksternal yang dilakukan oleh pihak terlapor yang inisial RA ini kepada pelapor ini. Tidak ada nuansa keterkaitan masalah pribadi internalnya kepada keluarganya. Ini adalah murni perbuatan melawan hukum yang dilakukan terlapor. Jadi kami ingin memberikan dampak perbuatan dia itu adalah perbuatan yang merugikan orang. Yang dimana perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Apa dasar dia dan memiliki legal standing apa dia memberikan statement yang memang merugikan oleh ibu. Itu yang mau kami perjuangin sekarang. Artinya perbuatan dia itu harus dia ketahui adalah perbuatan yang salah. Era sendiri ini produser ya, Reza Aditya ya. Sepertinya seperti itu. Mungkin bisa diklarifikasi langsung. Ya, satu lagi siapa bang? Jabatannya aja Bang, produser. Produser juga. Iya. Kok. CEO. Produser. Oh, co-produser satu lagi. Perempuan ya Bang? Siap, Jadi, benar. jadi mungkin kita tambahkan ya, mungkin ini juga sebagai, jadi kita sudah mendalami juga terhadap banyak konten narasi yang sengaja di framing yang seolah-olah ya klien kami ini adalah orang yang tidak sayang kepada keluarga, ya, tidak sayang kepada orang tuanya. Ya. Jadi banyak framing di luar sana, ya termasuk di konten-konten media sosial banyak framing yang seolah-olah Mbak Ratu ini lari dari tanggung jawabnya kepada keluarga, gitu ya. Jadi itu tidak benar ya, itu tidak benar. Saya sampaikan itu tidak benar. Saudara Ratu ini ya dari sejak kecil ya, sejak usia 13 tahun telah berjuang ya untuk bagaimana keluarga bisa dinafkahi ya kan, keluarga itu Mbak Ratunya menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan sampai film terakhir yang Mbak Ratu sebagai pemerannya itu satu persel pun ya, Rp1 pun Mbak Ratu itu tidak terima apapun ya, tidak terima apapun sampai saat ini. Jadi untuk orang-orang yang sengaja memframing ya kan, apakah ini by design nanti kita lihat, kita dalami, akan coba kita gali, nanti kita akan laporkan juga orang-orang yang mencoba untuk memfitnah Mbak Ratu ya kan, mencemarkan nama baik Mbak Ratu. Jadi klien kami ini memang dari sejak kecil sudah berjuang menafkahi keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. Itu yang perlu dicatat. Tidak ada itu ada asumsi yang mengatakan bahwa Mbak Ratu ini tidak sayang segala macam. Dia sudah berjuang ya. Itu perlu jadi catatan ya, untuk diketahui kawan-kawan media juga ya. Mbak Ratu ini perjuangannya sampai ke tahap ini sudah panjang banget ya, kira-kira begitu. Ya biar publik saja yang menilai ya. Nah, jadi ini juga sebagai penekanan terhadap orang-orang di luar sana ya, segera hentikan ya, kita sedang berproses hukum, hentikan segala fitnah ya, segala berita-berita yang tidak benar itu ya. Kalau nggak kita mungkin akan proses ke depannya, kira-kira begitu ya. Bang, tadi abang bilang Kak Ratu nggak terima spesial pun honor. Iya, Rp1 pun. Jadi yang menerima siapa bang? Jadi Mbak Ratu tidak menerima ya, tidak menerima sama sekali ya, naik honor. Larinya kemana mungkin? Yang dapat siapa bang? Nah, bisa ditanyakan ke pihak itu ya, pihak khas production ya. Tapi kan pada saat Nah, bisa ditanyakan langsung kepada siapa ya. tanda tangan kontrak apa Bisa ditanyakan langsung soal itu ya. Tapi yang paling kita titik beratkan sampai sekarang Mbak Ratu tidak menerima Rp1 pun. Ya, cukup ya? Cukup ya. Ya. Makasih. Oke, cukup. Kak Ratu mungkin menghadapi framingan dari orang-orang seperti apa sih Kak? Di sini aku hanya membahas tentang laporan Iya. saja ya. Terima Kak, kasih.
mendapatkan cibiran dari netizen seperti apa sih kak tanggapannya? Banyak banget cibiran netizen yang dihadapkan kepada kakak Yang mungkin udah tidak pasti benar. aku Nanti kita sedih buktikan dan di itu tidak proses benar. hukum ya. Tapi gue masih baik-baik sama mama ya kak ya. Doain aja ya guys. Kak Ratu. Oh ya,